Kita sering sensitif terhadap dosa khamr. Kita sering sensitif terhadap dosa zina. Kita sering sensitif terhadap dosa riba. Kita sering sensitif terhadap dosa membunuh. Tapi kita sering tidak sensitif terhadap dosa ketika dosa itu berkaitan tentang cinta. Ketika cinta kita meluap-luap kepada makhluk, siapapun makhluk itu, entah itu anak, entah itu suami, entah itu istri, ketika cinta kita meluap-meluap kepada makhluk, mengalahkan cinta kita kepada Allah, itu pun sudah merupakan bagian dari dosa. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau. Tapi itulah salah satu di antara kenyataan yang sering terjadi. Makanya maaf ya, rusaknya manusia itu salah satunya karena cinta. Cinta kepada dunia secara berlebihan, itu merusak kehidupan manusia menuju kepada Allah. Sebagaimana salah satu di antara kadar cinta yang merusak itu apa? Ketika mencintai anak dan mencintai keluarga. Jauh melebihi kapasitas dan takaran ketika dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berbahaya. Mari kita mengambil salah satu ayat yang Allah sampaikan kepada kita. Allah mengatakan kepada kita di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. Silahkan dibuka surat At-Taubah 24. Bapak dan Ibu tolong perhatikan ayat ini, termasuk saya. Allah itu mengklasifikasi tentang cinta yang memalingkan dari Allah itu dua. Pertama keluarga, ketika Allah menyebutkan abaukum siapa? Orang tua kita. Wa abnaukum, siapa itu? Anak-anak kita. Wa ikhwanukum, saudara-saudara kita. Wa azwajukum, pasangan-pasangan kita. Wa ashiratukum, dan keluarga besar kita. Ini bentuknya manusia, Pak. Ini part yang pertama yang Allah sebutkan. Dari wa ashiratukum, lalu Allah menyebut setelahnya dunia. Wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kita kumpulkan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan, ya, perdagangan yang kita inginkan. Wa masakinun tardaunaha, dan kemudian rumah yang kita ridhoi. Ini ada dua, ini dunia, Pak. Maka di sini akhirnya para ahli tafsir itu mengatakan Allah menyebutkan surat At-Taubah ayat yang ke-24 ketika Allah itu secara sederhana mengklasifikasi ada dua cinta yang memalingkan manusia dari Allah. Dari semenjak Nabi Adam sampai nanti manusia yang paling terakhir. Yang pertama berkaitan tentang keluarga kita, manusianya. Bentuk orang hidupnya. Ya, yang mendapatkan porsi perhatian kita, kecintaan dari kita. Yang kedua yaitu masalah dunia, sampai dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu pangkal dari segala kerusakan. Maka yang menarik adalah Allah menyebutkan salah satunya itu apa? Qul in kana abaukum wa abnaukum. Katakanlah kalau orang tuamu dan anak-anakmu. Artinya Allah sudah memberikan sebuah peringatan kepada setiap orang tua. Dan itu kita yang disampaikan oleh Allah kepada ayat ini. Bahwasanya ketika kita berkaitan tentang anak, kita di satu sisi diperintahkan untuk mencintai anak kita. Tapi di sisi yang lainnya Allah itu sudah mengatakan kepada kita, hati-hati loh takarannya. Kalau takarannya terlalu lebih dan terlalu besar, apa yang kamu cintai dari anak-anakmu dan pasangan hidupmu, lalu memalingkan kamu dari cintamu kepada Allah, maka fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggu ketetapan yang datang dari Allah. Makanya maaf ya, saya sering sekali mendapati ada anak, ada ibu mencintai anaknya, ada salah satu anak yang paling dicintai. Biasanya anak yang paling dicintai itu justru paling menyiksa dia. Biasanya begitu, sering lihat kayak gitu. Ada seorang ibu punya anak 5, ada salah satunya yang paling dia sayang. Tapi yang justru paling disayang itu yang menjadi ujian bagi ibu itu. Karena apa? Karena kita tahu betul. Man ta'allaqa bi syai'in wukila bihi. Karena Rasulullah mengatakan siapapun yang hatinya tergantung pada sesuatu dan itu selain Allah, maka sesungguhnya sesuatu yang dia gantungkan itu justru akan menyiksanya. Maaf ya, laki-laki mencintai perempuan terlalu besar, maka justru perempuan itu akan menyiksa dirinya. Ada perempuan mencintai laki-laki terlalu besar daripada cintanya kepada Allah, maka akhirnya laki-laki itu justru akan menyiksa sepanjang sisa hidupnya. Karena apa? Karena disitulah kita akhirnya paham. Ternyata cinta itu urusan lembut.
Di satu sisi kita diperintahkan mencintai, tapi kita di satu sisi kita juga diingatkan oleh Allah. Takarannya tidak boleh berlebihan supaya tidak merusak dan kita tidak berhadapan dengan Allah dengan pembalasan. Kalau kita sampai melampaui batas ketika mencintai itu.